Tolong. Aku dikejar jerapah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin, nama aku Pusaka. Dan benar kata MC tadi, ayahku tuh punya toko komputer. Dulu di kota, cuma setelah keluarga pindah ke desa, tokonya juga ikut pindah ke desa. Dulu waktu di kota, sebulan bisa dapat 10 juta. Waktu di desa, sebulan bisa dapat 100 juta. Keluarga tidur di toko, rumahnya aku jual. Gak maksud gue, tokonya tuh di desa kecil, bener. Desa kecil, penghuninya tuh bang bocil semua. Beneran, desaku tuh saking kecilnya desaku. Kalau kalian main masuk ke desaku, jalan 5 langkah, itu udah keluar dari desa. Kecil. Iya bener. Gini aja deh, kayaknya nggak ada yang tahu deh desaku di mana. Coba di sini ada yang tahu desa Kaponan nggak di Magelang? Nah, nggak tahu kan? Jangankan kalian, Dora the Explorer kesana bingung. Dia udah buka peta gitu kan. Mau kemana kita hari ini? Ke desa Kaponan. Kemana? Desa Kaponan. Katakan lebih keras. Desa Kaponan. Udah keras sih, cuma aku nggak tahu itu di mana. Ayo kita ke Nganjuk. Ya maksudku tuh, toko servis komputer buka di desa. Ngapain? Warganya itu kebanyakan udah mbah-mbah. Kalau mereka main ke tokoku, lihat monitor dikira TV. Tiba-tiba bilang, Mas remote-nya kok gede, itu keyboard. Remote-nya kok pakai kabel, Mas, itu remote. Mas, keyboard. Sebel. Dan mayoritas warganya itu petani. Kalau tanaman mereka kena virus, disemprot obat, bukan diinstalin semadaf. Mereka juga nyimpen hasil panen di lumbung, bukan di harddisk. Aneh gitu loh. Dan ayahku ini udah 7 tahun buka tokonya, tapi nggak sadar-sadar kalau nggak berguna. Iya, awal tahun kemarin dia tiba-tiba bilang, Dek, kayaknya toko servis komputer tidak bisa menghidupi keluarga. Memang. Terus sekarang mau gimana? Kita tambah servis AC, sama aja. Di desa nggak ada yang pakai AC. Ih, mau mukul ayah? Enggak, baut AC. Bingung apa? Bingung closingnya. Terima kasih, aku Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka. Ya Pak Di. Oke, Pusaka. Ya. Oke. Oke. Terlalu ngagetin nih. Pusaka. Ya Bang. Cak Lontong. Bukan. Saya hanya ngasih tahu ada Cak Lontong. Saya nggak mungkin berani nyuruh. Nggak apa-apa. Enggak. Saya nggak akan lempar-lempar. Enggak. Pusaka, Ya. kamu sendiri. Enggak. Nah, saya. Pusaka. Ya Bang. Ngetrim waktu nggak ketika bikin materi? Iya, Dicoba bola balik nggak? Iya. Kenapa kau bingung closingnya? Ada lagi nggak beat yang belum kebawa? Nggak ada sih. Nggak ada. Sebenarnya closingnya itu cuma tadi kayaknya kecepatan. Terlalu cepat. Iya. Ngerasa Oke. terlalu Sayang di situ aja sebenarnya. Secara materi, perform semua segala macam, ya kau bisa nikmatin panggung semua segala macam. Betul dibilang MC tadi, host tadi bilang komik pembuka bakal pecah semua segala macam. Ya kau menjalankan itu dengan baik malam hari ini. Terima kasih banyak Bang. Sayang. Untuk sebuah performer, kau bingung bingung nih nyari closing tuh, sebuah closing yang menurutku aneh aja sih untuk sebuah materi yang ditulis rapi kayak begitu. Perbaikin aja closingnya, sisanya nggak ada masalah. Ya, terima kasih banyak Bang. Oke. Ya. Tadi nggak ngetrim, jadi kamu nggak mencari sekian kata untuk berapa menit gitu nggak? Udah Pak Di. Udah. Ya. Berapa kata kamu? Kalau awalnya itu di waktunya 3 menit 3 detik. Cuma tadi mungkin karena agak deg-degan terus kecepatan jadi ada waktu lebih. Iya, Cak Lontong.
Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Kan Pak De udah nyuruh, nggak usah sembunyi. Enggak masalah. Buat dia, buat saya masalah. Pusaka, Ya calon tuh. kalau menurut pengamatanku dari linguistik, semantik dan Sematik. mikrobiologi. Ngapain? Terlalu jauh. Enggak, jadi kenapa waktumu tadi nggak sampai 3 menit? Karena menurut aku ya, neneknya itu ngomongnya kecepetan. Coba kalau neneknya ngomongnya seperti usia nenek pelan-pelan gitu. Kamu bisa kelebihan. Tapi kan itu udah pas. Cuman bingung nyari closing aja. Nggak usah dipelanin ngomong neneknya. Nah, kamu bilang ke nenek ngomongnya biasa aja ya. Nggak usah. Daripada pusing sama Dewan Juri, mendingan aku nyemil aja di sini. Nih, aku mau nyemil. Yang lain iri kan, nggak punya ini. Ini adalah cemilan favorit aku, guys. Namanya adalah Rosta Snack dari Garuda. Yes, jadi ini adalah Garuda Rosta, snack kentang panggang yang gak digoreng loh. Dan ini baru nih, jadi kita cobain aja langsung ya. Pasti keres-keres banget nih. Ini udah kerasa enak, terus kita gak ngerasa bersalah juga ketika nyemil. Cobain ya. Enak banget, bisa dimakan sesuka kamu pokoknya. Kalian harus banget nyobain. Sambil nonton ya, live eliminasi dari Comic at Revolution sambil nyemilin Garuda Rosta. Karena nontonin live eliminasi dari Comic at Revolution mencari komplotan baru, enaknya ada Garuda. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya William dan saya tidak percaya mistis. Teman-teman, di Indonesia banyak masyarakat yang masih percaya mistis. Dalam dunia kesehatan pun begitu. Orang kalau sakit, perginya ke alternatif dulu, baru ke medis. Orang patah tulang, pergi ke dukun dulu. Dukun gak bisa, baru ke dokter. Itu pun yang ngerujuk dukun. Isi rujukannya cuma satu kata. Tolong! Saya bicara begini karena ini memang terjadi di pedalaman Papua. Kami dokter terima rujukan dari dukun. Dukun ngerujuk ke dokter. Yang bikin saya pusing, orang-orang yang berobat ke dukun, isi resepnya tuh apa? Mungkin ya, mereka dikasih 1 botol air putih, baru dukunnya jelasin. Pak, ini sehari 3 kali sembur ya Pak. Kalau ada bau-bau dikit itu normal. Tolong perhatikan dosis kemenyannya. Yang bikin saya pusing lagi teman-teman. Kalau semua orang sakit ke dukun. Bayangkan kalau ada yang pusing ke dukun. Kan dukunnya bisa bilang, kayaknya bapak ini ketempelan kuntilanak deh. Bayangin kalau yang datang tulangnya patah. Dukunnya mau ngomong apa lagi? Masa dibilang, kayaknya bapak ini ditekel kuntilanak deh. Kan gak mungkin. Kan bisa aja kesandung suster ngesot. Saya ngomong gini teman-teman, bukan apa-apa. Karena sudah terlalu banyak mitos yang beredar di masyarakat. Angin duduk. Ini kan penyakit jantung yang nama aslinya adalah angina pectoris. Tapi mungkin bagi masyarakat karena ada anginanya jadi angin duduk. Bayangkan tiba-tiba ada lagi nih, gajah H. pectoris jadi gajah duduk. Yang lebih ngeri lagi kalau tiba-tiba muncul Mari H. pectoris, jadinya mari duduk. Ini mah bukan penyakit, ngajak nongkrong. Bintitan. Bintitan itu kan disebabkan oleh infeksi bakteri. Tapi di kalangan masyarakat mereka bilang karena sering ngintip. Kalau mitos ini benar, terus yang kerjanya jadi sniper gimana? Yang kerjanya cuma ngintip doang. Emangnya bintitan semua? Kan enggak. Lagian orang bintitan karena sering ngintip itu nggak mungkin. Kecuali waktu ngintip disembur sama bakteri. Teman-teman pernah di sini ada yang ngerasain ketindihan? Itu nama medisnya sleep paralysis. Kita berada di antara
mode bangun dan tidur. Ibaratnya kepala kita siap untuk kerja, badan kita belum. Ini berbanding terbalik ya, yang badannya sudah siap kerja, otaknya belum. Itu kan di Senayan. Dan ada lagi istilah tentang, Pak jangan tidur di depan pintu. Nanti ketindihan. Ini mah bukan ketindihan, keinjek. Lagian ketindihan setan. Setan tembok aja tembus teman-teman. Masa badan enggak? Satu-satunya yang bisa mendinding itu setan Undertaker. Saya William, teman-teman terima kasih. William. Ya Pak Dendro. Udah mulai ada kemajuan sih ya, udah mulai ada kemajuan untuk LPM kayak gitu. Tapi menurut aku masih harus perlu mencari, ya gini. Ya. Seseorang itu pasti punya sense of humor. Ya. Sense of humor itu bagaimana kita mengetahui humor. Tapi menurut saya kalau orang udah di situ sebagai stand up comedian harus punya sense of comedy. Ya. Karena agak beda. Sense of comedy itu bagaimana caranya kita tahu bahwa ini lucu. Ya. Kayak gitu. Nah, tadi usahanya udah mulai bagus. Artinya memperbandingkan apa yang ada di masyarakat, artinya secara umum dengan apa yang ilmu kamu. Kayak gitu udah bagus. Tetapi gini, sampai sejauh mana kamu bisa menerangkan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kalau di stand up comedy delivery. Ini yang harus kamu selalu latih untuk supaya bisa lancar. Kayak gitu ya, dari sisi stand up comedy. Terima kasih Pak Dendro. Bagus. Ini nggak ada tema ya? Tidak ada. Wah, berarti ini. Jadi performan kalian lebih luas, lebih leluasa. Karena di minggu kemarin kan kamu agak kesulitan ketika ada tema. Nih William ya, ini ngomong karena yang perform kamu. Sekarang balik lagi nggak ada tema, kayaknya kamu lebih leluasa dan kamu tarik lagi ke profesimu sebagai dokter. Jadi saya tahu bahwa nggak ada tema. Tadi Pusaka juga tentang toko komputernya ya kan. Cuma tadi aku penasaran dengan bintitan. Bintitan ini kalau menurut catatan saya ini kan laki-laki anak dari Pak Titan. Bukan. Iya. Bukan bintitan itu, bukan bintitan. Dah, bintitan kok bukan bintitan. Bukan dipisah. Itu jadi satu kalimatnya. Bintitan, bukan bin spasi titan. Ini dua-duanya salah ya, dua-duanya salah. Kok sudah salah? Bin itu maksudnya itu kan di Indonesia. Aslinya sebetulnya Ibnu. Bukan. Ibnu. Betul. Jadi itu harusnya kalau memang mau dia ngomongnya bukan bintitan. Jadi? Ibentititan. Tidak kok 2 kali? Kelebihan. Kelebihan. Jadi salah tempat, Jadi beda salah. tempat. Iya. Sama-sama bin. Tapi ini sedikit aja. Mungkin karena William juga niat stand up-nya oke. Ini harus kita akuin. Kok memang butuh jam terbang untuk stand up William. Premismu bagus, ngeksekusinya jelek. Ya. Kita harus akuin itu. Ya. Stand up butuh timing. Kau nggak tahu. Ini timing kau ngeluarin punchline. Ya. Intonasinya nggak kau perjelas. Semuanya nggak kau. Padahal premismu bagus. Kalau intonasimu bagus, kau tahu timingnya. Oh ini punchline nih. Kau tebelin semua segala macam. Kau bakal lebih bagus lagi performnya. Sama satu lagi, kau tidak merhatiin waktu. Ya. Kok overnya 45 detik kawan. Banyak itu pengurangan nilainya. Ya. Sama ini satu lagi. Buat semua. Kalau kalian dapat abang jago atau abangku semua segala macam. Bukan berarti kalian suka hati stand up-nya. Kalian kan komik. Jadi stand up-nya yang harus diperhatikan dulu. Itu bonus aja buat kalian. Ya. William kau progresnya ada. Itu aja. Premismu bagus. Ngeksekusinya aja yang kurang. Hei cantik, jangan gak sarapan, berat. Nih, Dilan Waffle. Waffle lembut pertama di Indonesia dengan topping coklat khas Dilan, lembutnya manjain harimu. Dilan Waffle, lembutnya manjain harimu. Cinta kok cancel?
Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Selamat malam semua. Malam. Perkenalkan saya Samwi Cahya. Hari ini saya senang banget karena asuransi jiwa saya udah mau cair. Orang nyebelin tuh sama kayak orang bawa ketek. Sama-sama nggak sadar. Apalagi udah nyebelin bawa ketek. Bawaannya pengen ngelempar bedak tawas. Tahu bedak tawas? Iya, nyebelinnya nggak hilang, cuma jadi kental. Dan jadi orang menyebalkan itu menyebalkan. Udah 2 kali saya kepilih sebagai dislike terbanyak. Dan malam ini bakal jadi yang ketiga. Iya kan anak-anak? Saya pikir awalnya saya didislike karena jokes saya jokes bapak-bapak. Pernah saya kasih tebakan, William, tahu nggak bedanya orang sama semut? Apa Om Sam? Kalau orang bisa kesemutan, kalau semut nggak bisa keorangan. Om Sam, tahu nggak bedanya orang sama setan? Apa William? Kalau orang bisa kesetanan, kalau setan kayak Om Sam. Ternyata anak-anak sebel sama saya cuma karena saya baper. Basa-basi, bosenin, caper, kurang sadar diri, so bijak, so bijaksana, so asik. Banyak juga ya. Saya kalau ketemu sama peserta kayak saya, sebel juga saya. Saya sebenarnya sedih. Gak bisa ngertiin anak muda. Apalagi saya nggak ngerti istilah anak zaman sekarang. Saya nggak tahu apa itu FOMO, JOMO. Yang saya tahu jompo. Lagian orang tua nyebelin kan wajar. Pada Indro. Bisa jadi di sini lucu, di rumahnya nyebelin siapa yang tahu? Calontong. Kalau calontong pas kampanye nyebelin. Bang Oki, tua dulu deh lu Ki. Sekian, terima kasih. Cak lontong. Om Sam, Cak. ini pas, menurut saya komposisinya pas. Kamu bapak-bapak banget ini. Enggak, materinya kamu bawakan jadi pas gitu. Kamu meletakkan dirimu menjadi sansak bahkan oleh materi-materimu sendiri. Itu artinya orang yang sudah tidak ada masalah dengan dirinya. Memang sering menimbulkan masalah bagi orang lain. Biasanya seperti itu. Dan itu tercermin dengan Om Sam. Jadi nggak heran kalau sering dislike ya. Saya kalau ketemu orang seperti Om Sam, saya pasti tahu itu Om Sam. Nah kan, dia belum tentu tahu. Lah kok bisanya belum tentu tahu. Lah itu tadi. Ngapain? Dicari tahu. Udah kalau berani komen. Susah memang Cak Lontong nih. Ampun aku. Om Sam, tepuk tangan buat Om Sam. Ini adalah perform terbaik Om Sam selama ada di Komik Egg dari awal sampai saat ini.
Kamu ngomong seperti itu karena kamu pernah absen sekali. Waktu itu digantiin Saya Najis. nonton tapi. Saya nonton tetap. Lah, Beneran lah ngapain kalau gitu absen kalau ngapain nonton? absen kalau bisa nonton? Bukan nonton live dari HP. Lah iya ngapain Lah kamu iya. nggak di sini aja kalau bisa nonton? Bukan kan ada tayangan ulangnya. Itu namanya bukan nonton live. Jadi Tayangan ulang. tapi tetap saya hidupin, saya nyalain handphonenya. Saya ada kerja waktu itu. Udah komen aja lah. Dah dia yang nyari ribut dari awal. Jadi penampilannya kayak begitu Om Sam. Bikin materi dari hal-hal yang dekat sama kita, berdamai, benar-benar datang dari keresahan. Stand up kan memang datang dari keresahan. Ketika itu dibawakan dengan apa ya? Dengan kejujuran, kita semua pasti bakal terima dan itu lucu sekali Om Sam. Terima kasih Bang Oki. Ya, mudah-mudahan anak-anak pelan-pelan bisa hilang bencinya. Jadi rindu gitu. Bukan jadi makin benci. Itu namanya nggak hilang dong. Numpuk.